حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa'lamu annallaha ta'ala qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala macam nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang saking banyaknya nikmat-nikmat itu kita tidak pernah berhasil untuk bisa menghitungnya. Khususnya sebuah nikmat yang Allah tidak memberikan nikmat itu kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Nikmat itu adalah nikmat hidayah atau petunjuk darinya, di mana karena hidayah inilah ma'asyiral muslimin, kaki kita terasa ringan untuk melangkah di dalam menyambut semua seruan Allah Subhanahu wa taala, termasuk seruan untuk menunaikan salat Jumat di siang hari ini. Hidayah dan petunjuk Allah ini pula yang selalu memberikan parameter dan tolok ukur yang jelas dalam kehidupan kita, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, yang seharusnya kita ikuti, dan mana yang salah, mana yang batil, yang seharusnya kita tinggalkan dan kita jauhi. Hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini pula yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tidak pernah henti kepada kita untuk selalu berusaha sekuat tenaga di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu dari mimbar Jum'ah yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita jaga hidayah Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya, agar tetap ada di dalam diri kita, dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Dan mari terus berdoa dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah tetap menganugerahkan hidayah ini kepada kita sampai kita meninggalkan dunia ini, sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, tema atau judul dari khutbah kali ini pendek, yaitu masalah keterasingan. Dan ini berawal dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Dan hadis ini adalah satu di antara sekian banyak nubuat nabawiyah, satu di antara sekian banyak prediksi kenabian. Dan karena ini adalah prediksi kenabian, maka itu pasti akan terjadi karena dia dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba."
yang artinya Rasulullah SAW tentu yang lebih tahu tentang apa yang beliau sabdakan kepada kita, tapi kemungkinan kira-kira begini maknanya. Bada'al Islamu ghariban, Islam ini memulai muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali kepada keterasingan. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Ada 3 poin penting di sini ma'syarul muslimin di dalam hadis tersebut. Yang pertama, bada'al Islamu ghariban, Islam ini datang, Islam ini memulai dalam keadaan asing. Islam hadir tidak didukung oleh penguasa yang kuat waktu itu, tidak pula didukung oleh jumlah masyarakat yang begitu besar sehingga begitu datang langsung mendapatkan euforia dan sambutan yang luar biasa. Tidak. Bada'al Islamu ghariban, Islam datang dalam keadaan asing. Minimal ma'asyiral muslimin, keterasingan dari kedatangan Islam ini ada 3 hal. Dan wallahu alam bissawab, kita bisa menambahnya jika kemudian kurang, dan mudah-mudahan saya tidak salah ketika menjelaskan bab ini. Ada 3 kemungkinan atau ada 3 hal kenapa kemudian Islam ini dikatakan datang dalam keadaan asing. Yang pertama-tama adalah jumlahnya sedikit. Kita tahu di tahun pertama dakwah Rasulullah SAW, ketika beliau habis menerima wahyu di Gua Hira, itu hanya ada 4 orang yang waktu itu mengikuti ajaran beliau. 4 orang itu adalah istri beliau Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhum. Keempat orang inilah orang yang pertama-tama masuk Islam, dan keempat orang inilah orang-orang yang pertama menyambut dan mendukung dakwah serta perjuangan Rasulullah SAW yang membawa ajaran baru di kalangan masyarakat Arab jahiliyah yang ada pada saat itu, yaitu ajaran Islam. Jadi pertama-tama keterasingan Islam ketika datang itu adalah jumlah pengikutnya sedikit, tidak ada euforia, tidak ada sambutan yang luar biasa dari banyak orang, sepi. Tidak ada yang menyambutnya waktu itu, hanya 4 orang. Yang kedua, ajaran Islam tidak mendapatkan penerimaan publik waktu itu, tidak langsung mendapatkan penerimaan publik sehingga kemudian langsung bisa dikenal oleh masyarakat. Dan kemudian yang ketiga, dan saya kira ini yang paling berat situasi keterasingan awal-awal waktu itu, para sahabat atau Rasulullah SAW sendiri mendapatkan tekanan yang luar biasa dari masyarakat Arab jahiliyah. Beberapa kali beliau mendapatkan percobaan pembunuhan. Begitu pula terhadap sahabat-sahabat beliau, tidak sedikit di antara mereka yang mendapatkan siksaan. Bahkan ada 3 tahun yang paling berat yang dialami Rasulullah SAW ketika di Makkah, yaitu tahun-tahun di mana beliau mengalami muqata'ah, pemboikotan secara ekonomi, pemboikotan secara sosial yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy jahiliyah kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bada'al Islamu ghariban, Islam datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali kepada keterasingan. Dan ma'asyiral muslimin, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu kembali kepada terasingan ini kapan, tapi yang jelas ini di akhir zaman. Ini yang saya sebut sebagai sebuah prediksi kenabian, bahwa Islam ini akan kembali kepada keterasingan. Kira-kira wallahu a'lam, saya tidak tahu persis ciri-ciri keterasingan ketika Islam ini kembali kepada keterasingan di saat setelah mendapatkan berbagai macam penerimaan yang sangat luar biasa. Pertama-tama, pengikutnya banyak. Jadi kembali kepada keterasingan ini, pengikutnya banyak, jumlahnya besar. Kemudian yang kedua, mendapatkan penerimaan publik yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang non-muslim pun mereka banyak yang melaksanakan ajaran Islam dalam kondisi kekafirannya. Banyak orang-orang non-muslim yang melaksanakan Islam dalam kondisi, yang melaksanakan ajaran Islam dalam kondisi kekufurannya. Lihat ketika Ramadan kemarin di Inggris misalnya, itu ada sebuah kampung dekat masjid waktu itu yang mereka turut berpuasa bersama kaum muslimin, sementara mereka bukan Islam.
Jadi ada penerimaan ajaran Islam yang sangat luar biasa. Tapi yang ketiga, ma'asyarul muslimin, kualitas mereka rendah. Kualitas mereka yang rendah ini pertama-tama karena terjadinya kerusakan dari dalam, di mana kaum muslimin sendiri yang merusak ajarannya, tidak mau menampakkan identitas keislamannya di depan orang banyak. Dan karena itu kita pernah mengenal ada sebuah quote, ya, ada sebuah pernyataan dari Dr. Muhammad Abdu misalnya. Dia mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu ajarannya ditutup-tutupi sendiri oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan tentu bukan termasuk kita yang menutupi ajaran-ajaran itu. Artinya kualitas mereka rendah itu karena terjadi kerusakan dari dalam, di samping kemudian ada intervensi dari luar yang luar biasa, sehingga Islam tidak menampakkan jati dirinya dengan baik. Islam tidak tampil dengan wajah aslinya, tapi Islam tampil dengan wajah yang sudah tidak seperti aslinya, sehingga jumlah mereka besar tapi Islam tidak nampak, ya. Kuantitas mereka besar tapi ajarannya tidak nampak, dan seterusnya. Wasayaudu ghariban kama bada. Dan Islam ini akan kembali kepada keterasingan sebagaimana dulu ketika pertama kali muncul. Bedanya, kalau dulu ketika pertama kali muncul, keterasingan mereka itu dalam hal kuantitatif, jumlah mereka yang sedikit. Tetapi ma'asyarul muslimin, keterasingan ketika setelah itu adalah keterasingan yang menyangkut masalah kualitatif, di mana kuantitas mereka besar tapi kualitas mereka rendah. Naudzubillah min dzalik, jangan-jangan yang kualitasnya rendah ini termasuk kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tapi saya kira ini merupakan otokritik buat kita semuanya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang menyumbang keterasingan Islam ini di saat Islam mendapatkan penerimaan publik yang luar biasa. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, fatuba lil ghuraba. Sungguh berbahagia bagi orang-orang yang asing. Masyarakat muslimin, ada dua hadis, ya, sekurang-kurangnya saya tidak tahu, barangkali ini yang saya ketahui, yang menjelaskan ghuraba itu apa dan ghuraba itu siapa. Yang pertama-tama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Qila manil ghuraba ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa orang-orang asing itu? Tentu yang dimaksud orang-orang asing di sini adalah orang-orang asing yang disebut sebagai keterasingan di akhir zaman, di mana jumlah kaum muslimin besar tapi kualitas mereka rendah. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Kata Rasulullah, qala, ya, beliau mengatakan qala alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Yang dimaksud dengan orang-orang asing di situ adalah orang-orang yang tetap konsisten melakukan perbaikan di saat orang-orang lain mengalami kerusakan. Artinya orang yang tetap terus kepingin baik, terus menyuarakan kebaikan di tengah berbagai macam kerusakan yang dialami oleh orang. Apakah kerusakan ideologi, kerusakan syariat, lebih-lebih ma'asyiral muslimin yang barangkali nampak di sekitar kita adalah kerusakan moral. Di tengah-tengah kerusakan seperti itu masih ada orang yang alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Ya, orang-orang yang terus melakukan perbaikan, terus berusaha menjadi baik, terus menyuarakan kebaikan di saat orang-orang lain mengalami kerusakan. Itu, ya, tafsir pertama tentang al-ghuraba yang disampaikan Rasulullah SAW. Tafsir yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu. Rasulullah SAW bersabda dan kami waktu itu berada di sisi beliau. Waktu itu kami bersama beliau. Tuba lil ghuraba. Sungguh berbahagia orang-orang yang asing. Qila wa manil ghuraba ya Rasulullah. Rasul,
yang disebut orang-orang asing itu siapa? Qala, ini penting ma'asyar muslimin karena ini lebih rinci dari yang pertama tadi. Qala nasun salihuna qalil fi nasi su'in kathir. Ya. Jadi ma'asyar muslimin, yang dimaksud ghuraba itu adalah nasun salihuna qalil. Adanya orang-orang soleh yang sedikit, fi nas su'in kathir, di tengah-tengah orang-orang jelek yang banyak. Ya, jadi itu adalah orang-orang asing. Jadi orang-orang yang baik sedikit, di tengah orang-orang jelek, di tengah-tengah orang rusak dalam jumlah yang besar. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Yang durhaka jauh lebih banyak daripada yang taat. Masyarakat muslimin, kalau kita melihat hadis ini, tentu yang paling pertama dan utama adalah kita melakukan introspeksi. Karena kalau kita lihat di dalam hadis ini, maka nanti yang akan bisa masuk surga itu hanyalah tuba lil ghuraba. Ya, berbahagialah orang-orang yang asing. Hanya mereka-mereka nanti yang akan mendapatkan penerimaan indah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka-mereka nanti yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang mutmainnah. Hanya mereka-mereka nanti yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi itu ternyata berat. Itu berat, apalagi kita kaitkan dengan dua tafsir tentang al-ghuraba yang langsung dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap komitmen melakukan perbaikan, komitmen menyuarakan kebaikan di tengah kerusakan banyak orang. Dan kemudian yang kedua, nasun solihuna qalil fi nas su'in kathir. Ya, orang-orang soleh dalam jumlah yang sedikit, di tengah-tengah orang yang tidak soleh, di tengah-tengah orang-orang yang jahat dalam jumlah yang besar. Di mana Rasulullah mengakhiri sabdanya tentang tafsir al-ghuraba itu, beliau mengatakan bahwa man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Mereka-mereka yang durhaka itu jauh lebih banyak daripada mereka-mereka yang taat. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika situasi itu datang kita termasuk golongan al-ghuraba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi al khati'atal mudnibah bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annallaha ta'ala qad amarana bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa thallatha bi alami jinnihi wa insih faqala qawlan karima tashrifan liqadri nabiyyina wa ta'liman lana wa tafhima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd wa nas'aluka syukra ni'matik wa nas'aluka husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Faya azizu ya ghaffar ya karim wa ya sattar harrim hadhil wujuha jami'an anin nar. Ibadallah ittaqullah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar.